Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahima dari Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini, saya akan memaparkan mengenai laporan pelaksanaan supervisi pendidikan di SMA Negeri 4 Makassar. Nah, untuk memenuhi tugas final atau ujian akhir semester dalam mata kuliah pengawasan pendidikan. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana supervisi adalah proses pembimbingan guru dalam meningkatkan kemampuan profesionalnya agar dapat meningkatkan mutu, proses, dan hasil belajar siswa. Nah, melalui supervisi, kepala sekolah dapat membantu guru dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi terkait dengan pembelajaran. Nah, dengan demikian, supervisi akademik amatlah penting dilaksanakan sebagai suatu upaya penjaminan mutu pembelajaran di tingkat satuan pembelajaran. Nah, adapun dasar hukumnya itu ada 10, sedangkan tujuannya yaitu dapat meningkatkan kompetensi guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran di kelas, meningkatkan manajemen dan administrasi guru kelas maupun guru mata pelajaran, serta meningkatkan layanan profesionalisme guru terhadap kepada peserta didik, serta mengevaluasi kinerja guru dan bimbingan konseling dalam rangka pembinaan guru, kinerja wakil kepala sekolah, tenaga pendidikan, tenaga laboratorium, hingga mengevaluasi kinerja tenaga perpustakaan dan UKS. Adapun manfaatnya yaitu pelaksanaan program di sekolah dapat berjalan dengan sesuai dengan harapan, peningkatan mutu semakin lama semakin baik, lingkungan belajar sekolah menjadi lebih semakin baik, dan pada gilirannya kualitas sekolah juga semakin baik, dan juga sebagai umpan balik bagi guru untuk perbaikan di masa depan, dan sebagai pendorong kinerja tenaga pendidikan, laboran, pustakawan, serta perawat UKS agar lebih baik dalam melayani peserta didik dan guru. Nah, terkait pelaksanaannya itu yang pertama, objek dari supervisi yaitu adalah guru-guru di SMA Negeri 4 Makassar. Terdapat ada 20 guru. Nah, berikutnya ada jadwal supervisi, di mana kegiatan supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala sekolah akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal penilaian kinerja guru pada tahun ajaran 2021 hingga 2022. Kegiatan supervisi akademik didahului oleh analisis kegiatan PKB guru yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Nah, berikutnya ada instrumen dan cara pengumpulan data, di mana instrumen pengumpulan data dapat digunakan yaitu instrumen yang digunakan pada proses penilaian kinerja guru atau PKG. Nah, hal ini dilakukan karena proses PKG juga bertujuan untuk melakukan supervisi kepada guru. Nah, proses PKG juga melalui tahapan pendahuluan, pengamatan, hingga evaluasi. Nah, berikut lampirannya sebelum pengamatan, sesudah pengamatan, ada pun lembar pengamatannya. Nah, ada pun lembar verifikasi penilaian hasil pengamatan, lembar penilaian indikator kinerja guru. Nah, berikutnya ada teknik analisis data. Nah, teknik yang digunakan yaitu analisis secara kuantitatif dan kualitatif, di mana kualitatif ini digunakan dengan cara melihat langsung kegiatan belajar mengajar guru di kelas, sedangkan kuantitatif itu digunakan untuk mengolah hasil instrumen supervisi guru. Dan adapun prosedurnya yaitu berbentuk siklus, terdiri dari 3 tahap, yaitu dari tahap pendahuluan, pengamatan, hingga tahap evaluasi, di mana pada tahap pendahuluan kepala sekolah dan guru-guru bersama-sama membicarakan rencana tentang materi observasi yang akan dilaksanakan. Dan tahap berikutnya, guru akan melatih kemampuan mengajarnya berdasarkan keterampilan yang telah disepakati pada pertemuan di pendahuluan. Sedangkan di proses evaluasi yaitu berbagai macam cara pemecahan masalah mungkin dilakukan. Setiap alternatif pemecahan dipelajari kemungkinan keterlaksanaannya dengan cara mempertimbangkan faktor-faktor peluang yang dimiliki seperti fasilitas dan kendala yang mungkin dihadapi. Terkait hasil dari supervisinya yaitu keterlaksanaan jadwal, di mana berdasarkan jadwal yang telah disusun atau diprogramkan sebelumnya, bahwa dalam pelaksanaan yang sesuai dengan jadwal mencapai 100%. Artinya semua guru yang berjumlah 20 orang
telah mengikuti kegiatan supervisi yang direncanakan oleh kepala sekolah. Nah, berikut hasil pelaksanaannya, yaitu ada hasil kegiatan pemonitoran proses pembelajaran, hasil supervisi proses pembelajaran yaitu di mana supervisi kelas, dan hasil kegiatan supervisi akademik guru. Nah, berikutnya ada penyampaian materi. Secara kualitatif dapat dilihat bahwa penyampaian materi yang dilakukan oleh guru telah berlangsung dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan guru. Hampir semua guru menyampaikan materi dengan sangat baik. Nah, sebagian guru juga menyampaikan materi dengan menggunakan tampilan PowerPoint. Nah, berikutnya penggunaan metode mengajar dan media pembelajaran. Nah, dari 20 guru yang mengikuti kegiatan supervisi, semuanya telah menggunakan metode mengajar yang bagus. Meskipun masih banyak yang menggunakan metode pembelajaran langsung yang diselingi dengan diskusi kelas. Nah, terakhir dari pelaksanaan hasilnya yaitu mengenai pemanfaatan perpustakaan dan lingkungan sumber belajar. Nah, dari pemanfaatan perpustakaan dan lingkungan sebagai sumber belajar belum optimal, artinya guru terfokus kepada pembelajaran di dalam kelas sehingga belum optimal dan menggunakan sarana lain sebagai sumber belajar. Di mana pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar hanya dilakukan dengan cara meminta siswa untuk menggunakan buku paket yang disediakan oleh perpustakaan. Nah, berikutnya ada kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari laporan tadi yaitu berdasarkan jadwal yang telah disusun atau diprogramkan sebelumnya, semua guru telah mengikuti kegiatan supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Semua guru telah mengikuti kegiatan supervisi dengan nilai atau kategori minimal baik. Semua guru telah menyampaikan materi pembelajaran dengan baik. Kegiatan supervisi proses pembelajaran juga telah ditindaklanjuti dengan 4 cara, yaitu dengan pemberian contoh, diskusi, dan pelatihan. Aspek evaluasi terhadap guru juga telah dilakukan dengan 4 cara, yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran, dan rencana tindak lanjut. Nah, khusus untuk rencana tindak lanjut disesuaikan dengan program pengembangan kompetensi berkelanjutan atau PKB guru yang juga akan dilakukan dengan evaluasi PKG-nya pada tahun 2021 hingga 2022. Baik, mungkin itu saja dari pemaparan laporan mengenai pelaksanaan supervisi pendidikan di SMA Negeri 4 Makassar. Akhir kata, saya meminta maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.